Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Pertama BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 DILD, dan terakhir MDLN. Langsung saja ke saham pertama, ada BES yang ditutup di harga 167, terkoreksi 1,76%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di lubuk kemarinnya BES diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BES kelihatannya dia itu gagal menembus 180, sempat sampai puncak terus mulai ada koreksi. Yaitu wajar, mungkin itu ditargetkan, dan ya siap-siap koreksinya, hati-hati kalau sampai jebol 165. Karena kalau jebol 165 itu swing low-nya cukup dalam. Peluang besar bisa ke 148, 150. Berarti bisa turun 10% lagi kalau dia jebol 165. Jadi menurut saya untuk BES, kalau misalnya ada Bapak Ibu yang spek buy, ya jangan sampai turun di bawah 165. Kalau dilihat dari time frame bulanan, dia memang naik, tapi ya naik-naik terbatas, perlu hati-hati karena volumenya juga berkurang saat rebound bulan Juni. Jadi belum ada membentuk swing low juga. 3 bulan lebih hati-hati lah ya, cari di mana titik entry yang menarik dan bisa pakai stop loss. Kalau yang berminat pakai stop loss seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PLN yang ditutup dari 141 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, APLN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. APLN kondisi seperti ini masih bagus, dia mantul dari EMA 60. Nah ini bagus nih di atas 140. Peluang naik nggak? Ada peluang. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga menguat walaupun memang volume berkurang. Tapi kondisi seperti ini bisa jadi ini swing low di time frame bulanan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi biasa dan oke ya, harusnya APLN Juli bisa naik. Jadi seperti itu untuk APLN, pokoknya jangan tutup di bawah 140 seminggu ke depan. Harus hijau langsung atau minimal bertahan, jangan sampai kembali turun di bawah EMA 60-nya garis kuning ini ya, yang paling bawah nih. Ini kan trendline downtrend. Nah, trendline downtrend semenjak peaknya 2022 November itu sudah ditembus lagi ya. Semoga aja ini konfirmasi swing low dan lanjut uptrend. Bisa seperti ini gambarannya kalau digambar. Ya, seperti itu. Untuk APLN, langsung saja ke saham selanjutnya, ada ASRI yang ditutup di harga 180 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar semuanya, ASRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASRI, doji harus rebound juga. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, 3 bulan naik tapi volume makin berkurang ya. Takutnya belum saatnya naik, walaupun memang setiap bulan dia membentuk higher low. Kalau untuk tren jangka pendeknya, kalau mau pakai stop loss di bawah 170 boleh ya. Kalau misal beli buy on break 180, dan kalau dilihat dari time frame daily-nya, mestinya ini mantul, jangan sampai jebol. Tapi karena dia sudah membentuk lower high lower low, takutnya sih jebol. Tapi Bapak Ibu bisa kasih toleransi sampai 170, 168 ini. Di bawah EMA 60-nya ini masih bisa ditoleransi. Karena dulunya itu adalah resisten kuat dari Desember 2022 dan di reject terus. Bertahan, berarti itu bisa jadi support kuat. Ya, untuk ASRI 168 support kuatnya. Sekarang tuh memang harga pertengahan, tapi mestinya kalau mau bagus ya rebound langsung, jangan turun. Kalau dia turun lebih lama, mungkin konsolidasi dulu di bawah 180. Seperti ini risk rewardnya kalau berminat. Menurut saya sangat mungkin juga ASRI ke 200. Ya kalau nggak bulan depan ya bulan depannya. Tapi ini disclaimer ya, bisa aja dia turun dulu. Harus hati-hati lah pokoknya di bawah 168. Kalau sampai dia jebol 170 support kuatnya ini untuk ASRI. Seperti itu. Untuk ASRI, langsung saja ke saham selanjutnya, ada BSDE yang ditutup di harga 1095, terkoreksi 1,35%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau dibongkar sebenarnya BSDE di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BSDE apakah double top? Perlu hati-hati aja ya, nggak tahu bisa jadi atau nggak. Pokoknya hati-hati kalau sampai ini kan topnya. Neckline-nya 100 ini gagal dipertahankan. Harus bertahan di atas EMA 60-nya. Untuk tren jangka pendeknya Bapak Ibu kalau mau beli harga penutupan hari Selasa kemarin ya
bisa aja. Pokoknya di 1070, 1060 tuh tinggalin, maksimal mungkin 3-4%. Tinggalin aja kalau dia sampai gagal bertahan di atas 1080. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada 3 black crow, mestinya ada technical rebound ya minggu depan. Kalau dilihat dari candle bulanannya memang kurang bagus candlenya ya. Doji di area atas resisten, takutnya sih ya tiba-tiba dibuang dulu, turun dulu ke bawah, bisa ke 980 atau 1000 itu untuk BSDE. Kalau dilihat dari daily-nya ya double top, perlu hati-hati kalau gagal bertahan di atas 1080, bisa terjadi double topnya ini dan turun dulu, bisa turun ke 980 990 inilah ya, 1000 inilah area ini. Nah ini arahnya, jadi mending cut loss tipis saja dulu kan, bisa di berapa nih, 1070 lah, galin aja 3% 4% daripada dibawa ke 1000. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpen lebih lama, mungkin sampai akhir tahun, boleh pakai average dot, tapi ini disclaimer dan perlu sabar. Seperti itu untuk BSDE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 1060, terkoreksi 0,93%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar semuanya, CTRA didistribusi. Langsung saja ke teknikal. CTRA kena buang ya, jebol 1100 dan dibuang lagi. Kondisi seperti ini, tunggu di 1000. Oh, jangan takut, ini harusnya jadi support kuatnya untuk CTRA. Jadi CTRA walaupun memang ada EMA 60, dia tutupannya pas nih, dia di EMA 60 untuk CTRA ya. Bisa rebound bisa, tapi perlu hati-hati, bisa jadi dia kepentok juga di 1100. Ya ini harga-harga tanggung. Kalau ditarik tren dari atas, memang dia potensi besar bisa mantul, bisa. Karena dia membentuk 3 black crow, bahkan 4 candle merah turun dengan body yang hampir mirip, mestinya ada technical rebound. Tapi dengan kondisi seperti ini, CTRA support kuatnya 1000 dan itu potensi besar dipertahankan oleh CTRA ya. Jadi kalau menurut saya technical rebound bisa, tapi kalau turun ya siap-siap bisa average down di 1000 kalau yang mau beli dulu di harga kritisnya nih, area antara benar mau mantul atau turun dulu ya. Ini level-level yang nanggung seperti itu ya. Tapi kalau saya tunggu CTRA kalau dia turun di 1000 aja, lebih berpotensi mantulnya lebih tinggi dan risknya juga lebih kecil. Tapi ya lihat juga buying power, besok Senin kalau ada buying power bisa masuk juga di CTRA ya, seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 171, terkoreksi 0,58%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dibakar semuanya, Demas didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Demas habis bagi dividen, dividennya berapa nih? 10 dengan harga sekarang 5% lebih, dan ex-date-nya 3 Juli. Berarti Bapak Ibu yang punya saham Demas sampai hari kemarin sebelum libur hari Selasa akan dapat dividen 10 per lembar saham dengan harga 171, berarti 5% lebih dividennya ya. Dan dividen trap ya pasti 2% aja dividen trap. Apakah bisa langsung naik lebih tinggi? Ya kalau dilihat historinya bisa aja, tapi pelan. Nih bahkan kalau jebol sekitaran 160 162. Tarik aja ke bawah ini ya Demas. Jadi menarik gak? Ya belum menarik Demas karena baru bagi dividen dan biasanya ya ditahan dulu Demas. Seperti itu untuk Demas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 93, menguat 3,33%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semuanya, LPKR diakumulasi. Kita lihat nih LPKR naik, nggak ada akumulasi ini. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal mantul dia dari 88 ya, sesuai perkiraan, dan ya masih konsolidasi. Trennya ya kemungkinan belum patah, masih bisa naik. Tapi kalau baru beli harga sekarang ya jauh lagi dari support ya. Kenapa waktu itu nggak beli? Pas ada candle pembalikan arah nih, ada candle sinyal untuk dia mencoba mantul. Nekat aja, yang penting itu udah tahu harus cut loss di mana. Bisa beli di 89, cut lossnya paling di 86. Udah tuh 3,5%, 4% lah. Ya memang beli di support apalagi candle merah itu kadang psikologis akan mengganggu. Biasanya takut turun, biar cut lossnya tipis tapi bisa keseringan cut loss, kan biasa seperti itu. Mungkin kejadian masa lalu itu jadi takut beli di support. Nah gimana melihatnya itu untuk lebih memperkuat keyakinan Bapak Ibu untuk beli, itu bisa melihat dengan broker summary atau bid offer atau time frame chart lebih kecil. Lihat kondisinya, ada kuat nggak? Kalau kuat baru beli. Bisa seperti itu. Itu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 16 Juli 2023 di bulan depan.
Nanti diajarkan dan juga ada grup 2 arah dan juga ada tekniknya, bukan lagi basic ya Bapak Ibu, langsung diajarin teknik dan kuasai aja tekniknya, dan habis itu kuasai psikologis. Sudah 2 itu kuat dan bisa disiplin, ya pelan-pelan profit akan datang dengan sendirinya. Kalau mau belajar bisa, nanti ada grup 2 arah, ada untuk saham yang di swing setiap hari Senin awal minggu, dan juga saham yang scalping bisa di entry sama-sama dan melihat chart bid offer seperti apa di grup juga saya infokan. Kalau tertarik ya, bisa klik link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar daftar kelas scalping. Seperti itu untuk LPKR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup dengan 488 sama harga penutupan hari sebelumnya. Dan kalau dilihat dari time frame bulanan, waduh, belum ada konfirmasi juga ya, doji-doji biasa nih. Memang susah, grup lipo tuh salah satu yang susah juga diikutin ya. Apalagi saat candle hijau ini tiba-tiba dikasih merah lagi. Biasanya seperti itu ya. Jadi hindari kalau beli sudah 2 candle, 3 candle hijau. Takutnya ya turun dulu. Sayang. Ya, jadi seperti itu untuk LPKR. Semoga aja lanjut, mestinya sih lanjut, bertahan di atas 88. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada P1 yang ditutup dagang 488 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar semuanya, P1 diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. P1 selama di atas 480 hold bagi yang punya ya. Dari yang punya 500 mungkin beli saat breakout juga hold aja. Kalau mau lebih panjang nggak usah pakai stop loss juga boleh. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau pakai stop loss, pokoknya kalau dia sampai tutup di bawah EMA 60-nya garis biru ini, tinggalin dulu. Gagal kalau dia gagal bertahan di atas 480. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nah time frame weekly-nya juga doji dan ya mestinya sih ada rebound minggu depan. Kalau dilihat dari time frame bulanannya sudah membentuk high low dan tutupannya juga di atas penutupan bulan sebelumnya, dan MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Menarik untuk P1, peluang besar tetap akan lanjut dengan potensi tetap akan uji 500-nya. Sekali lagi tembus 500 bisa valid breakout dengan target 10% naiknya. 550, 560 itu. Tapi ini disclaimer on ya. Seperti itu. Untuk P1 boleh nggak P1 beli sebelum breakout? Ya itu yang penting siap stop loss di bawah 480. Kalau yang pakai stop loss tuh maksimal 4,5% dengan target tarik aja 550, 14% risk reward 1:3,5 kalau tertarik. Tapi ini disclaimer on, silakan dianalisa kembali. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup dengan 660, terkoreksi 1,49%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar SMRA ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMRA harus rebound juga. Kalau dilihat dia baru bagi dividen Rp7 nggak masalah ya, nggak nyampe 2%, 1% lebih dikit, dan ini swing low harus bertahan. Kalau nekat beli harga sekarang boleh, kalau mau pakai average down juga boleh. Average down aja di EMA 60-nya ini di sekitaran 600-620. Jadi kalau mau bagus ya memang ini swing low, jangan terlalu dalam turunnya, harus rebound minggu depan SMRA. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga 3 bulan sudah naik cukup tinggi, dan juga ada candle hammer terbalik ya, takutnya sih ada koreksi sampai 600 dulu. Kalau seperti yang tadi saya bilang nggak pakai average down, nggak pakai stop loss, mau average down juga boleh. Mestinya SMRA tetap akan ke atas sampai akhir tahun. Tapi lihat di mana dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam untuk SMRA. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DILD yang ditutup terkoreksi 1,66% ke harga 236. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya DILD didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. DILD lagi di area pucuk ya, antara benar naik lanjut atau enggak nih. Support kuatnya, nah ini masih sama. Support kuatnya masih sama 220. Jangan jebol itu. Ya ini konsolidasi, dia sekarang itu di area resisten. Dia itu gagal terus menembus area 240 246-nya. Kalau tembus bagus ya, minggu depan tembus bagus. Itu aja untuk tilt. Kalau dilihat dari time frame bulanannya cukup bagus juga, volume meningkat, baru 2 bulan naik dan baru berhasil break. Masih oke harusnya untuk dit dari kondisi seperti ini. Memang kalau main di harga atas tuh main harga-harga pucuk, antara benar dia breakout atau false. Yang penting tuh punya trading plan, punya skenario mau di cut loss di mana kalau gagal bertahan atau gagal breakout. Seperti itu. Untuk dit menurut saya sih peluang besar bisa tembus 240 250-nya. Kalau tembus bagus.
Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada MDLN yang ditutup di harga 80 terkoreksi 2,43%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya, MDLN sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikannya. MDLN lagi berjuang untuk dalam pembentukan pola important holder, tapi perlu hati-hati kalau dia jebol dari 76. Pakai aja EMA 60-nya ini, garis biru ini sebagai sandarannya. Jebol itu tinggalin. Ya kalau mau beli harga sekarang ya maksimal cut loss-nya tuh 6% atau 7%. Oh nggak nyampe 6% aja tuh, tinggalin pokoknya kalau gagal bertahan di atas EMA 60-nya. Untuk MDLN juga harus rebound, kalau bisa jangan turun di bawah 80. Seperti itu. Nah, MDLN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.